Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Swisti Gayang dengan NPM 022722112887. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stakeholder theory. Jadi langsung saja ke materinya. Stakeholder theory adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya, bukan hanya kepada pemegang saham atau stakeholders. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Dalam pandangan ini, pemangku kepentingan atau stakeholders mencakup individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan lingkungan. Mereka memiliki hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Selanjutnya, stakeholders theory juga menekankan bahwa hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dapat mendukung keberlangsungan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif. Misalnya memperlakukan karyawan dengan adil dan meningkatkan loyalitas dan produktivitas, sementara memperhatikan kepentingan komunitas lokal dapat memperkuat reputasi perusahaan. Teori ini juga mengakui bahwa seringkali terdapat konflik kepentingan antar stakeholders, sehingga manajemen perlu melakukan pendekatan yang seimbang untuk mengelola kepentingan tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pemangku kepentingan atau stakeholder meliputi yang pertama ada pemangku kepentingan internal, yaitu individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung di dalam organisasi dan terlibat dalam operasional serta pengambilan keputusan perusahaan. Contoh utama pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajer, dan pemilik perusahaan. Karyawan misalnya memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Mereka bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan keamanan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan untuk menjaga produktivitas dan loyalitas mereka. Selain itu, manajer bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Mereka memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan karyawan dan pemilik perusahaan guna memastikan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki kepentingan dalam memperoleh keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Mereka seringkali memiliki hak suara dalam keputusan strategis dan berharap manajemen mampu mengelola perusahaan secara efisien untuk meningkatkan nilai investasi mereka. Hubungan yang sehat antar pemilik dan manajemen sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas organisasi. Selanjutnya, dalam konteks stakeholders, teori perusahaan harus memperhatikan
keseimbangan kepentingan di antara pemangku kepentingan internal. Ini misalnya pengelolaan konflik antar karyawan yang menuntut kenaikan gaji dan pemilik yang menginginkan penghematan biaya harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan transparan agar semua pihak merasa diakomodasi dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan internal. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mencapai kinerja bisnis yang optimal. Selanjutnya yang kedua, pemangku kepentingan eksternal adalah individu atau kelompok di luar organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan operasional perusahaan. Contoh pemangku kepentingan eksternal meliputi pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Pelanggan memiliki kepentingan terhadap produk atau layanan yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan harus berfokus pada kepuasan pelanggan untuk membangun loyalitas dan reputasi yang baik di pasar. Di sisi lain, pemasok memiliki peran penting dalam menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan perusahaan. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi rantai pemasok. Selain itu, komunitas lokal juga termasuk pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kepentingan dalam dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan. Perusahaan yang beroperasi dengan tanggung jawab sosial dapat memperkuat hubungan dengan komunitas dan memperoleh dukungan publik. Selanjutnya, pemerintah sebagai regulator memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum, membayar pajak, dan beroperasi secara etis. Sementara itu, lingkungan menjadi pemangku kepentingan yang semakin penting di era modern, di mana perusahaan diharapkan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui kepedulian terhadap pemangku kepentingan eksternal ini. Perusahaan dapat memperkuat citra dan mengurangi risiko hukum serta sosial yang pada akhirnya mendukung kelangsungan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, prinsip utama stakeholders theory. Yang pertama itu ada prinsip tanggung jawab sosial dalam stakeholders. Teori menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral yang etis dan untuk memperhatikan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan terhadap semua pemangku kepentingan. Prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial bagi pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan turut diperhitungkan. Melalui penerapan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif seperti meningkatkan kesejahteraan karyawan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pembangunan komunitas. Dengan demikian, prinsip ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar. Selanjutnya, yang kedua, prinsip hubungan
timbal balik dalam stakeholder. Teori menekankan bahwa perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi, yang dimana hubungan ini menciptakan tanggung jawab bersama, di mana perusahaan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan untuk mencari tujuan bisnis, sementara pemangku kepentingan juga bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, karyawan mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dan keamanan kerja, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk mencapai kesuksesan operasional. Demikian pula pelanggan mengharapkan produk atau layanan yang berkualitas, sementara perusahaan memerlukan loyalitas pelanggan untuk bertahan di pasar. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, berbasis kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama, guna menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip keseimbangan kepentingan dalam stakeholders theory, yaitu menyoroti pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang seringkali berbeda atau bahkan bertentangan. Misalnya, pemilik perusahaan mungkin menginginkan peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mengambil keputusan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pihak dipertimbangkan tanpa mengorbankan kesejahteraan kelompok tertentu. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi potensi konflik, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat reputasi di pasar. Selanjutnya, manfaat dari stakeholder theory yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan stakeholder theory ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Hal ini menciptakan citra positif di mata publik perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang etis, akan lebih dipercaya masyarakat dan dianggap sebagai organisasi yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Reputasi yang baik ini tidak hanya membantu menarik pelanggan baru, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan yang sudah ada. Selain itu, perusahaan yang memiliki reputasi positif lebih menarik bagi investor dan mitra bisnis yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan komunitas adalah salah satu manfaat penting dari penerapan stakeholder theory. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan seperti memberikan produk atau layanan yang berkualitas, menjaga
transparansi, dan menjalankan praktik bisnis yang etis. Hal ini menciptakan rasa percaya di antara pelanggan dan komunitas lokal. Kepercayaan ini sangat berharga karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat hubungan jangka panjang, dan mendorong rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Selain itu, komunitas yang merasa dihargai oleh perusahaan akan lebih mendukung operasional bisnis. Selanjutnya, mengurangi risiko, penolakan sosial, dan bahkan membantu perusahaan dalam menghadapi tanggung jawab atau krisis. Hubungan yang kuat dengan pelanggan dan komunitas juga merupakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.